Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai yang ke-49. Judul renungan kita pada hari ini adalah Mendahului Kuasa Tuhan. Alienasi situasi terasa tersaing merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak orang yang hidup di era seperti sekarang ini. Relasi sosial yang ditandai oleh mass self-communication, meminjam istilah Manuel Castells, seorang sosiolog yang meneliti tentang komunikasi, memicu keterasikan yang kerap kali melontarkan mereka ke dalam hidup yang pekat dengan kesunyian. Merasa kesepian pada akhirnya mendorong mereka ke jurang keputusasaan dan menjadikan bunuh diri sebagai jalan untuk keluar dari kepelikan hidup semacam itu. Bunuh diri pada dasarnya adalah tindakan arogan seorang yang mendahului kuasa Tuhan. Dia memposisikan dirinya sebagai sosok berkuasa yang memiliki otoritas untuk mengakhiri hidup, yang sebenarnya bukan miliknya sendiri. Hal ini jelas tidak sejalan dengan kerendahan hati, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus pada detik-detik akhir dalam hidupnya. Sebagai anak manusia, dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Penyerahan nyawa menjadi isyarat penundukan diri terhadap otoritas Bapanya yang mempunyai kehidupan. Berada di tengah kepungan musuh dan pencemooh, ditinggalkannya oleh murid-muridnya, serta merasa sendiri saat tergantung di atas kayu salib. Dia benar-benar merasa kesepian tiada tara. Namun, Yesus tetap mengakui kuasa Bapa atas hidupnya yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Pemikiran untuk mendahului kuasa Tuhan tidak boleh terbersit dalam benak kita sebagai orang percaya. Sesulit apapun hidup kita yang kita jalani, otoritas Tuhan tetap yang pertama dan yang terutama yang bekerja dalam diri kita. Atas nama kesulitan sekalipun tidak ada alasan untuk mendahului kuasa Tuhan dalam hidup orang percaya. Oke, sekarang mari kita melihat ya. Sesungguhnya yang jauh sebenarnya adalah yang dekat, tetapi apa yang tampak dekat sebenarnya adalah jauh. Maksudnya apa ini ya? Nah, nanti kita lihat ya maksudnya ya. Kita baca dulu Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguhnya orang ini adalah orang yang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, mari kita lihat ya. Kita lihat paralelisasi kitab Injil. Kejadian Lukas pasal yang di Kejadian Lukas pasal yang ke-23 ayat 44-49 yang barusan kita baca tadi. Itu sebenarnya adalah paralel dengan yang dicatat dengan Matius pasal yang ke-27 ayat 45-46, Markus 15 ayat 33-41, dan Yohanes 19 ayat 28-30. Nah, ada kejadian setelah jam 3 yang tidak tercatat di Injil Lukas, yaitu ketika Yesus bilang, "Eli Eli lama sabatani." Karena ini kan nggak dicatat ya. Dia kan langsung ngomong, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Padahal setelah kegelapan itu, setelah jam 3 itu, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 45-46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, terus dikatakan gini ya. Ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli Eli lama sabatani." Lah, bagian ini yang tidak dicatat di dalam Lukas. Nah, yang akan kita pelajari. Di dalam Markus juga demikian ya. Pada Sabtu jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3.
Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi artinya dari dua Injil pertama, yaitu Matius dan Markus, mencatat ada kalimat Eli, Eli, lama sabatani, sedangkan dua Injil yang terakhir tidak mencatat Eli, Eli, lama sabatani. Kita sekarang melihat pengertian Eli, Eli, lama sabatani ini apa. Karena kenapa kok ini penting? Karena ada tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mau mati, disalibkan, sehingga berteriak pada Allah Bapaknya itu, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa kok engkau itu meninggalkan aku. Nah, sebenarnya ya, kalau kita pelajari lebih dalam, perkataan Yesus ini sebenarnya dikutip dari Mazmur 22 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita baca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Saudara, mari kita lihat. Kata rusa, ini kan ada ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Nah, kita pelajari ya. Kata rusa itu terbentuk atau berbentuk gender wanita. Bahasa Ibrani-nya adalah ayelet. Rusa betina di Kala Fajar itu namanya ayelet Shakar. Itu dikaitkan dengan Esther. Karena kata rusanya ini berkaitan dengan wanita. Loh, pertanyaannya gini ya. Dari sekian banyak wanita yang ada di dalam perjanjian lama, kok bisa yang dipilih itu Esther? Kok bukan Sarah? Gitu? Kok bukan Hagar? Kok bukan Rahel? Kok bukan Lea? Demikian ya. Nah, ini ada dasarnya ya. Jadi dalam kitab-kitab kuno orang Yahudi Midras itu mengatakan gini ya. Pada hari yang ketiga puasanya, Esther itu menangis dan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Setelah itu dia pergi ke Ahasiveros dan memulai karya nyata yang heroik yang membawa keselamatan bagi orang Yahudi. Jadi gini ya, bagi yang tidak ngerti kitab Esther, Esther itu adalah orang Yahudi yang mengikuti kontes pemilihan Miss Universe pertama kali di Persia, gitu ya. Karena ratunya Persia yang namanya Wasti itu menolak permintaan daripada raja, sehingga Raja Ahasiveros mengesampingkan daripada Wasti dan memilih calon istri yang baru. Dan ketika calon istri yang baru itu dipilih, jatuhlah pilihannya kepada Esther. Tapi sebenarnya Esthernya adalah orang Yahudi. Nah, di dalam kitab Esther itu ada seorang yang bernama Haman. Haman itu benci sekali sama orang Yahudi hanya gara-gara ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai yang adalah pamannya Esther. Ini ketika Haman lewat, Mordekai itu tidak mau tunduk dan menyembah Haman. Ya pastilah, karena orang Yahudi kan yang patut disembah satu-satunya hanya Yehova. Lah Haman kan bukan Yehova, ngapain disembah? Kan gitu. Nah, Haman ini tersinggung, karena tersinggung pengen memusnahkan seluruh orang Yahudi. Nah, kemudian Mordekai itu meminta kepada Esther supaya menghadap Ahasiveros, supaya meminta pengampunan, bukan pengampunan ya, meminta pencegahan lebih tepatnya. Supaya hal itu, pembinasaan daripada orang Yahudi tidak terjadi. Karena kalau itu terjadi, itu bisa mengancam rencana keselamatan yang sedang kita baca hari ini, yaitu apa? Yesus Kristus yang lahir, yang harus dari keturunan Yahudi. Begitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi kita tahu kenapa kok rusa, ayelet ini dikenakan atau ditujukan kepada Esther itu dari tulisan-tulisan rabini kuno, Midras. Terus kemudian dalam kitab Talmud Babilonia, dalam traktat Megillah, Gemara mengatakan gini, Ratu Esther secara profetis membacakan Mazmur pasal 22 ini sehubungan dengan situasinya saat dipanggil di hadapan Raja Ahasiveros. Ketika dia datang tanpa dipanggil. Soalnya gini ya, kenapa kok Esther ini merasa terbeban berat sekali? Karena dia itu menginisiatif diri sendiri untuk menghadap ke raja.
Lah raja lagi gak seneng hati, Esther ini bisa dibasmi juga loh, dibinasakan. Itulah sebabnya kenapa Esther itu berpuasa, memohon pertolongan Tuhan, supaya tidak mengalami kejadian-kejadian yang negatif. Gitu ya. Itulah sebabnya dia berseru, Allahku, mengapa kok engkau meninggalkan aku? Menunjukkan betapa beratnya perjuangan Esther. Tapi perjuangan Esther ini demi apa? Untuk keselamatan semua orang Yahudi. Benar nggak? Nah, ketika Esther yang dibandingkan berteriak itu kepada Allah untuk apa ya? Memohon adanya mujizat di tengah situasi bangsanya yang sulit. Dia tidak fokus pada penderitaan pribadinya, tapi juga pada rasa sakit orang lain. Jadi apa hubungannya dengan Yesus ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani? Ketika kita sudah mempelajari konteksnya Esther, berarti kita lihat bahwa ketika Yesus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, memang ada penderitaan berat yang dia tanggung. Tetapi ketika mengalami penderitaan berat itu ada tujuan yang lebih mulia, yaitu apa? Menyelamatkan. Ada pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sama seperti Esther juga, ada pengharapan bagi orang-orang Yahudi ketika Esther seorang diri maju kepada Ahasiweros. Sehingga ketika waktu itu Tuhan kabulkan, Esther tidak jadi dibunuh dan orang Yahudi diselamatkan. Begitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ada paralelisasi antara kitab Esther dengan perkataan Yesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Sekarang kita pindah topik yang kedua, yaitu ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar, berarti gelap. Dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah imam besar agung yang jadi pengantara antara manusia dan Allah. Kegelapan selama 3 jam itu menunjukkan bahwa betapa gelapnya. Seolah-olah memang tidak ada pengharapan antara manusia dengan Allah. Hubungannya itu nggak bisa dipulihkan. Tetapi ingatlah, ada pengantara yang agung yang luar biasa. Imam ini sebenarnya kan tugasnya pengantara antara manusia membawa jemaat atau umat kepada Allah. Kalau nabi itu menyampaikan pesan Allah kepada jemaat, kalau imam membawa jemaat menghadap hadirat Tuhan. Jadi alirannya kebalik ya. Nah sekarang apa hubungannya dengan Yesus ketika mati di kayu salib dengan tabir bait suci terbelah dua? Pada waktu Yesus mati di kayu salib, itu menunjukkan bahwa dia berperan sebagai imam besar agung yang mewakili daripada manusia untuk menghadap hadirat Tuhan. Imam besar agung itu kalau masuk ruang maha kudus, itu ada tabirnya. Nah tabir inilah yang terbelah menjadi dua, seolah-olah mengatakan ketika Yesus itu mati, maka tabir ini sudah tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Karena kalau bait suci kan ada 3 ya, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Itu ada tabirnya masing-masing. Ada tirainya masing-masing, seperti itu. Nah, Yesus sebagai imam besar agung itu tercatat juga di dalam Ibrani 4 pasal 14 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapa saudara-saudara? Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri. Nah ini ya, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kok bisa-bisanya manusia yang berdosa bisa menghadap ke tahta kudus Allah kalau tidak Yesus menjadi pengantaranya? Itulah peran serta Yesus sebagai imam besar. Hubungannya dengan tabir bait suci yang terbelah, hubungannya dengan imam besar yang agung. Oke, mari kita lihat selanjutnya.
Dan malam lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara, tidak ada orang yang memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa selain daripada Yesus sendiri. Saya beli note di sini bukan dengan cara bunuh diri ya maksudnya ya. Karena kan ada orang, loh bisa aja banyak orang itu berkuasa menyerahkan nyawanya dengan cara apa? Bunuh diri. Nah, itu ya kayak tunggale lah seperti itu ya. Tapi ini yang dimaksud adalah memang kehendak Bapa. Itu Yesusnya mati menanggung penderitaan. Tapi Yesusnya juga memiliki kuasa untuk dengan kerelaan hati menyerahkan nyawanya ke dalam Bapa. Jadi Yesus pada titik ini menanggung semua dosa umat manusia dan mengalami penderitaan yang teramat dahsyat, yaitu mengalami keterpisahan dengan Sang Bapa. Itulah sebabnya saya kasih highlight gini ya. Apa penderitaan yang paling besar? Ya ini, terpisah dengan Bapa. Saudara, kalau misalkan manusia itu sekarang menderita karena mungkin, waduh, terlilit utang, gitu ya. Karena ada orang itu ya, terlilit utang besar, sampai rela-relanya itu merampok bank, nah, kayak gitu ya. Ada itu. Nah, berita-beritanya lagi hot itu. Nah, tapi permasalahannya gini ya. Permasalahannya gini. Apakah tidak memiliki uang atau terlilit utang? Itu adalah problem manusia yang paling besar dalam kehidupan ini. Saudara, menurut saya problem manusia yang paling besar itu adalah kematian, penderitaan, dan kejahatan. Dan tiga ini tidak bisa diselesaikan kecuali di atas kayu salib. Saudara, manusia akan mati. Tapi Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Manusia mengalami adalah kejahatan, penderitaan, sakit penyakit. Tetapi di dalam Yesus, semua kuasa dikalahkan. Saudara, manusia mengalami masalah yang paling besar dalam hidupnya adalah kematian, penderitaan, dan kejahatan. Dan semuanya itu bisa diselesaikan dengan cara engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lanjut. Apa yang membuat kepala pasukan memuliakan Allah? Nah ini ya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah. Sungguh orang ini adalah orang benar. Saudara, saya berpikir ya, sebenarnya dia tuh lihat apa toh? Sehingga dia keluar dari mulutnya ucapan, sungguh orang ini adalah orang benar. Mari kita rekap lagi ya. Apa yang membuat kepala pasukan berpikir demikian? Pertama, ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak mengeluarkan caci maki kepada orang banyak. Walaupun dia itu dihukum karena difitnah berdasarkan kesaksian-kesaksian palsu. Dan semua orang tahu itu adalah kesaksian palsu. Kenapa kok semua orang tahu itu kesaksian palsu? Karena kesaksiannya itu saling bertentangan. Satu dengan yang lain. Saling bertentangan. Tapi karena motivasinya itu buruk daripada orang Yahudi, maka yang saling bertentangan itu dianggap tidak ada. Hal yang kedua adalah ketika orang Yahudi suruh milih mau melepaskan Yesus atau Barabas. Barabas ini adalah pembunuh perampok yang jelas-jelas terbukti kesalahannya. Yesus kesalahannya dibuat-buat oleh orang-orang Yahudi. Tetapi kenyataannya orang Yahudi tetap berkata, Yesus salibkan dia. Nah, kan aneh. Tapi Yesusnya tidak mencaci maki, tidak teriak-teriak, tidak saling menyalahkan. Yesus malah di kayu salib mengeluarkan kata-kata yang hebat, yaitu suara pengampunan yang tidak bisa dimiliki oleh satu manusia pun. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kalau Yesus adalah manusia biasa, dia akan mengutuki daripada para pemfitnahnya. Seperti yang biasa kita lakukan. Kita nggak senang ada orang fitnah kita. Dan kita pengen menghajar, memberikan pelajaran orang yang memfitnah kita. Itu respon natural. Tetapi apa yang dilakukan Yesus di kayu salib?
dia memberikan suara pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dilihat oleh kepala pasukan. Terus ada dua mujizat, yaitu kegelapan. Wong jam 12 siang waktu saya matahari terbit, bersinar terik loh. Kok bisa gelap selama 3 jam antara jam 12 sampai jam 3 loh. Nah ini kan suatu mujizat terjadi. Kemudian ada mujizat tuh, tabir bait Allah tidak diapa-apa, bisa terbelah jadi 2. Saudara, ketika semua peristiwa ini terjadi dan ada dalam pemikiran kepala pasukan, maka kepala pasukan ini ngambil kesimpulan, memang benar, orang ini adalah anak Allah. Buktinya, ketika ayat 48 kita baca juga. Dan sesudah seluruh orang banyak itu datang berkerumun yang tadi olok-olok itu ya, untuk menjadikan Yesus sebagai tontonan. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Kenapa? Menyesal. Padahal sebelumnya ngomong, salibkan dia, salibkan dia. Setelah itu menyesal. Sehingga sampailah kita pada kesimpulan ayat 49. Jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Mengenal Yesus dengan dekat ya. Termasuk perempuan-perempuan yang mengikutinya dari Galilea. Berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Kenapa kok orang yang terdekat dengan Yesus justru berdiri jauh-jauh? Karena di seputar salib Kristus itu sudah dipenuhi dengan orang-orang yang secara fisik dekat dengan Yesus. Jaraknya. Tetapi hatinya menjauh daripada dia. Orang-orang ini mencemooh Yesus. Memberikan anggur asam kepada Yesus. Semuanya membuat Yesus itu semakin menderita. Jaraknya dekat, tapi hatinya menjauh. Tetapi orang-orang yang jauh ini, orang-orang termasuk perempuan-perempuan ini, mengenal Yesus dari dekat, tapi berdiri jauh-jauh. Sebagai refleksi, apakah kita termasuk golongan yang mana? Termasuk golongan yang tampak dekat, setiap hari ke gereja, membaca renungan, setiap hari berdoa, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Kok bisa seperti itu? Ya karena apapun yang kau lakukan kegiatan rohani, itu untuk kepentingan dirimu sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu artinya orang yang tampaknya kelihatan dekat dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya hatinya jauh. Tapi ada orang yang jauh, dari manapun. Mungkin ke gereja tidak bisa dia, tetapi hatinya dekat kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah makna jauh tapi dekat, dekat tapi jauh. Tuhan Yesus memberkati.